Tahu nggak sekarang Anggi lagi ada di mana? Anggi lagi ada di Warung Dulu. Nah, ini sebenarnya Warung Dulu adalah tempat makan. Tapi yang menarik adalah si Warung Dulu ini juga ada fitnessnya, yaitu MC Gym. Sebenarnya konsepnya kayak gimana sih? Tapi sebelum kita nanti main-main di MC Gym-nya dan juga makan di Warung Dulunya, kita bakal ngobrol sama PBFI, Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia. Langsung aja yuk kita ketemu sama orang-orang. Hai Cakapers, senang sekali rasanya hari ini saya Anggi Cakap Medan ditemani sama, nah Cakapers bisa lihat sendiri ya, saya sudah dikelilingi oleh, saya akan sebutkan sekarang nanti siapa sih sebenarnya mereka, tapi hari ini mengisi program konspirasi kita, komunitas menginspirasi, saya sudah bersama dengan PBFI, Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia. Nah, di sebelah kanan saya nih Cakapers, beliau ini adalah ketua umumnya, Om Heri. Boleh disapa Om Cakapersnya? Cakapers Medan, apa kabar? Salam sehat. Kalau misalnya di sebelah kanannya lagi ada Bang Tommy. Beliau ini adalah Sekjen PBFI-nya ya Om ya? Siap. Siap, udah gitu aja. Nah, kalau misalnya di belakang ini juga udah jelas ya dari kokoh-kokohnya badan gitu ya. Ini teman-teman yang aktif binaraga dan juga fitness. Nah, tidak ketinggalan juga nih di sebelah kiri saya ada Bang Jul. Bang Jul ini adalah perwakilan dari manajemen salah satu gym di kebanggaannya Kota Medan, MC Gym, Marelan City Gym. Nanti kalau misalnya Bang Jul boleh juga cerita soal MC Gymnya seperti apa, karena kebetulan kalau misalnya Cakapers bisa melihat asrinya kita ini ada di spotnya MC Gym. Jadi MC Gym itu punya taman dan bersih, nyaman. Ini adalah salah satu spot yang sebenarnya favorit juga nanti ya, kalau misalnya teman-teman Cakapers mau datang di MC Gym ya Bang ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya tentang si PBFI ini, nah mungkin kebanyakan teman-teman Cakapers atau mungkin adalah beberapa yang baru dengar istilah PBFI ini Om. Kira-kira Om Heri boleh dijelaskan nggak Om, PBFI ini apa sih sebenarnya? Baik, jadi PBFI ini adalah Persatuan Binaraga Fitness Indonesia di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Yang baru aja dilakukan pelantikan 8 November 2000 kemarin. Sekaligus kita buat 2020. Kejuaraan binaraga sekaligus kita lakukan pada waktu itu. Binaraga ini adalah salah satu lifestyle-nya di Medan dan Sumatera Utara. Banyak masyarakat sekarang juga kita lihat lebih suka melakukan gaya hidup dengan binaraga, karena dengan gaya binaraga ini membuat percaya diri. Inilah yang mau kita masyarakatkan di Medan maupun Sumatera Utara, supaya generasi muda maupun generasi selanjutnya bisalah mencintai binaraga ini menjadi lifestyle gaya hidup mereka sehari-hari. Tujuannya adalah untuk menciptakan gaya hidup yang sehat, terus meningkatkan kepercayaan diri. Benar, gitu ya. benar. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bicara PBFI secara komunitas, kalau misalnya saya tidak salah nih Om, koreksi juga kalau misalnya salah ya Bang Tommy ya. Sebenarnya kan persatuan ini dulunya adalah gabungan dari kepengurusan angkat besi, angkat berat dan juga binaraga. Nah, kemudian kenapa ini menjadi pecah begitu Om? Jadi PBFI dan tidak bergabung lagi bersama dengan teman-teman angkat besi dan juga angkat berat Om. Baik. PAPSI ini berdiri tahun 1940, yaitu Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan juga Binaraga Indonesia. Kemudian berjalan waktu, mulai 2020, 25 Agustus, maka ini dibubarkan. Masing-masing mempunyai perkumpulan. Perkumpulan Angkat Berat, Perkumpulan Angkat Besi, khusus untuk Binaraga, Perkumpulan Binaraga dan Fitness. Ya. Binaraga ini tidak lepas daripada fitness dan gym. Tujuannya apa? Supaya kita fokus. Memang Medan, Sumatera Utara ketinggalan jauh binaraga fitnessnya dibandingkan dengan provinsi yang lain. Sehingga binaraga fitness di Sumatera Utara tidak bisa mengikuti PON 2021 di Papua maupun SEA Games nanti di Hanoi 2021. Maka yang pertama kali dibentuk binaraga fitness di seluruh Indonesia itu adalah di Sumatera Utara. Maka kita mulai reborn dari nol, melakukan pembinaan lah binaraga ini di fitness dan gym.
Salah satu yang kita hadir di sini adalah di MC Fitness yang ada di Maryland City ini, namanya MC Fitness. Oke. Ya, ini juga nantinya akan mengeluarkan atlet-atlet binaraga di daerah tersebut. Itulah mau kita budayakan. Khusus untuk di Maryland City nih Om, Bang. Iya, kita untuk di Maryland ini, MC. Oke, kan kalau misalnya kita bicara PBFI, kita bicaranya juga binaraga, kita bicaranya fitness nih, Cakapers. Mungkin bukan hanya aku, tapi aku mewakili Cakapers yang sebenarnya masih bingung nih. Mungkin Bang Tommy boleh bantu jawab ya, Om Heri ya. Sebenarnya beda binaraga dan fitness itu apa sih? Karena mungkin beberapa orang penyebutannya sama aja gitu. Ya udah, dia binaraga, terus dia kegiatannya fitness gitu kan. Sebenarnya perbedaan dari binaraga dan fitness itu apa, Bang? Ya kalau perbedaannya sendiri, kalau binaraga kan perorangan, atletnya. Atlet. Kalau fitness ini kan seperti klub-klub, sanggar, tempat-tempat olahraga. Jadi tergabung di dalam satu naungan, Oke. namanya PBFI ini. Jadi digabunglah antara perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia atau sekarang sudah menjadi Persatuan Binaraga Fitness Indonesia. Oke. Nah, jadi adanya binaraga itu biasanya selalu ada di fitness. Iya. Nggak Berarti ada di binaraga sana. itu lebih ke perorangan. Iya. Makanya kalau misalnya nanti Cakapers sering dengar itu ada istilah binaragawan, Ah, binaragawati. Tapi betul. fitness adalah mungkin tempatnya untuk Wadahnya. wadahnya untuk Iya. bisa melakukan kegiatannya gitu Benar. ya. Nah, kalau misalnya seperti itu di belakang kita ini mungkin ada nggak salah satunya yang binaragawan? ya, Ada. Nah, Coba angkat tangannya. Ya. Kelihatan ya, nggak bisa bohong ya, nggak bisa ngaku-ngaku karena dari lengannya aja udah ketat itu bajunya. sama yang Di sebelah belakang kirinya ada? itu ya, Waduh, udah pas ya kanan sama kiri. Rijal Iya. sama Bang Rijal Rijal dan juga. juga Rijal juga. Rijal. Sekaligus trainer juga mereka. Oh, trainer juga di fitness. Pemilik fitness juga Pemilik beliau. fitness juga. Oke. Nah, kalau misalnya di PBFI sendiri nih, Om, sorry, ada nggak istilahnya tagline atau jargon yang bisa menyemangati PBFI kalau misalnya lagi ngumpul gitu? Ada nggak, Om? Ya, karena PBPI Sumatera Utara ini baru berdiri Iya. tahun 2028 November dan kita memang mati suri. Inilah mau kita ribonkan kembali. Kita punya jargon untuk memotivasi atlet kita supaya nanti ke depan bisa memenangkan PON di Sumatera Utara Aceh tahun 2024 di Sumatera Aceh. Persiapan Target dari kita sekarang ya, Om, ya? persiapan saya sekarang 3 tahun lagi itu suat singkat. Oke. Saya buat tagline-nya. Boleh, Om. Iya. PBPI bangkit. PBPI bangkit. PBPI bangkit. Terima kasih. Aduh, saya kurang briefing ya. Ya. Saya boleh ikutan nggak, Om? Boleh. Saya ulang lagi ya. Saya ngerasa kayak di supaya semangat, supaya juga masyarakat Sumatera Utara mau berbinaraga dan juga fitness di Sumatera Utara. Oke. PBPI bangkit. PBPI bangkit. PBPI Bangkit. Tepuk Terima tangan kasih. untuk kita semua. Aduh, semoga ini menjadi semangat untuk teman-teman di Ya. PBFI ya dalam rangka persiapan juga di PON di Aceh tadi ya. Iya, Bang, ya? 2024. 2024. Iya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita bicara soal community-nya, soal PBFI-nya. Nah, saya coba ke Bang Jul dulu. Sebenarnya dari Om sendiri sebagai manajemen pengelola gym gitu ya, animo teman-teman di luar sana tuh sebenarnya ada nggak sih untuk menjadi binaraga gitu atau misalnya datang ke fitness, nge-gym gitu. Sebenarnya memang animonya ada nggak nih, Bang? Iya. Jadi kita sudah lihat juga perkembangan fitness di khususnya Medan, dan itu antusiasnya cukup besar. Jadi Oke. dari beberapa fitness baru juga mulai tumbuh. Nah, dari situ kita berpikir untuk kenapa nggak kita besarkan dengan tujuan membuat orang lebih sehat, apalagi dengan kondisi yang saat seperti ini. Iya. Imun tubuh itu kan cukup membantu dengan kegiatan olahraga. Kemudian juga dengan tujuan awalnya olahraga sehat, tapi tujuannya di samping itu bisa dapat seperti targetnya kayak seperti binaraga, kemudian aktivitas olahraga yang lain seperti itu. Dan untuk fasilitasnya sendiri di MC Gym itu betul-betul ingin memenuhi kebutuhan pengunjung ya. Salah satunya selain untuk tempat gym apa aja nih, Ya, Bang? jadi untuk di MC Gym itu fasilitas yang kita punya di situ mulai dari alat gym yang kita kirim dari luar itu lebih kurang sekitar 25 unit. 25 Kemudian menit. untuk teman-teman yang mungkin sudah lelah fitness itu kita sediakan juga cafe
nama kafenya Warung Dulu di depan. Warung Dulu. Iya, jadi yang datang fitness mungkin udah lelah perlu recovery istirahat itu bisa di kafenya. Dan kita juga ada fasilitas kolam renang. Kolam renang. Jadi ada kolam renang, gym, kafe, kemudian kita juga ada aerobiknya. Ada aerobiknya juga. Jadi one stop solution. One stop solution untuk hidup sehat. Iya, untuk hidup sehat kemari aja. Semuanya Kemari sudah aja. terpenuhi. Dan itu ternyata bukan hanya sehat fisik juga nih ya Om ya, sehat mental juga. Karena dengan seperti yang Cakapers sudah dengar tadi bahwa kita sekarang berada di salah satu spot yang MC Gym, taman dan juga ada tempat duduknya, ayunannya juga. Jadi kalau misalnya untuk menyehatkan fisik di gym, terus juga ngobrol-ngobrol sama temen ada di cafe Warung Dulu, terus juga menyehatkan mental ada di taman dan juga kolam renang. Nah kalau misalnya kita bicara binaraga, balik lagi nih ya Om. Tadi Bang Ijal tuh binaraga. Nah, sebenarnya saya sedikit agak bukan kecewa sih, tapi kok saya dikelilinginya sama binaraganya laki-laki nih Om. Mana nih binaraga perempuan? Sebenarnya untuk di Medan sendiri binaragawati atau binaraga yang perempuan tuh ada nggak atau gimana nih Om? Dan sebenarnya kompetisi juga lebih sering kan atlet-atlet binaraga itu tuh show-nya adalah yang binaraga laki-laki kan. Nah sebenarnya gimana Om tentang kehadiran binaragawati ini di Medan? Baik, dengan hadirnya PBPI di Sumatera Utara, kita juga nanti tidak membedakan ya mana namanya binaraga laki-laki, mana yang nama binaraga perempuan woman. Memang binaraga perempuan saat ini memang belum tumbuh di Medan Sumatera Utara, tapi di kota metropolitan Jakarta mau Surabaya itu sudah dibuat event atau show. Ya kan, memang karena Medan ini Sumatera Utara ini budayanya masih tinggi, ada istiadatnya. Apabila memang kita lakukan nantinya event, kita takut nanti ini adalah masuk pornografi, kan kita nggak mau. Tapi lama-lama nantinya ini akan kita budayakan, karena bagaimanapun para binaraga wanita sudah menuntut mereka untuk melakukan show macam fashion dia, ya kan? Jadi kita akan coba nantinya kumpulkan atlet-atlet wanita gym maupun fitness untuk kita buat event binaraga wanita. Itu segera terrealisasi tahun 2021 ini untuk memotivasi, karena pada umumnya itu adalah instruktur aerobik. Badannya sudah berotot dan mereka mau tampil juga seperti binaraga yang lainnya laki-laki. Jadi selama ini memang ya banyak di Medan Sumatera Utara maupun di Indonesia seluruh dunia ya banyak tampil laki-laki. Karena pria ini senang mempunyai kepercayaan diri, berbadan, berotot, sehat. Itu kepercayaan. Kalau udah percaya diri dia, maka apa yang dilakukan dia adalah berpikiran positif untuk sehat. Dan mungkin juga karirnya di dunia kerja, di dunia bisnis akan meningkat. Karena kepercayaan diri, berbadan bagus. Itulah dia. Apalagi perempuan melihat orang badannya bagus, berotot seperti abang-abang ini, siapa nggak tertarik kan gitu kan? Itu dia. Itulah dia. Kenapa begitu dibilang siapa nggak tertarik? Yang ketawa paling kenceng di sebelah sini ya? Bang Yosrija. Pengalaman ya Bang ya? Iya. Nah kalau saya ke Bang Tommy dulu ya. Sebenarnya dari PBFI ini sendiri kan masih baru nih, 8 November ya Om ya. Kira-kira kegiatan PBFI itu apa sih Bang? Dan kedepannya gitu di 2021 gitu, karena kan mungkin teman-teman di sini kan juga pasti berharap ketika ini sudah menjadi satu komunitas yang independen, tidak bergabung dengan kelas-kelas lainnya begitu ya, ada lebih fokus nih berarti untuk kegiatan-kegiatannya gitu. Baik, kalau untuk fokus saat ini kita lagi pembentukan kabupaten kota. Sekarang saat ini kita memang udah yang positif itu ada 14 kabupaten kota dan yang lain. Ini maksudnya yang positif mana nih? Maksudnya sudah. Soalnya dengar-dengar kata positif di saat ini udah mulai agak takut sensitif. Kita sudah hanya menunggu, menunggu betul, mereka menunggu dari KONI-nya persetujuan, baru bisa kita setujuin untuk pegang PBPI di kabupaten kota. Untuk kemudian kita pun tetap selalu ada roadshow seperti ini ke gym-gym, bukan hanya mungkin di Medan saja, tapi mungkin ke daerah-daerah Sumatera Utara semuanya. Kita usahakan ya kalau biar lebih aktif aja, biar banyak lebih mengenal ini PBFI. PBFI itu apa? Kadang mereka kan bertanya ini apa sih PBFI? Namanya kita organisasi sebenarnya
barang baru tapi stok Iya. lama. Sudah lama. Ah, Nama baru gitu ya? Iya, nama baru, pecahan dari Papsi. Untuk ke depan nih kita pasti ada program-program yang bagus, ya ibaratnya agak lebih berbeda dari organisasi olahraga lainnya. Dan sepakat sih yang dibilang sama Bang Tommy ya, bahwa kehadiran teman-teman PBFI perlu juga untuk mengunjungi gym-gym gitu. Misalnya seperti saat ini ternyata yang saya lihat adalah networking atau relasi yang dibangun antara PBFI dan juga MC Gym ternyata baik, sehingga kalau misalnya ada acara seperti ini dapat disupport. Terus juga kan akhirnya PBFI tahu nih kira-kira potensial binaraga yang datang dari MC Gym juga ada listnya kalau misalnya nanti bisa disiapkan untuk yang acara 2024 gitu ya Om ya. Nah menariknya adalah Cakapers, kalau misalnya Cakapers googling nama mohon izin Om Heri Zulkarnain begitu ya. Ini yang muncul di Google adalah beliau ini seorang tokoh politik sebenarnya, juga berkecimpung di ranah pengusaha dan lain sebagainya. Jadi saya sebenarnya agak-agak sedikit heran kenapa beliau justru kecemplungnya itu di tengah-tengah binaraga ini, kenapa Om? Karena begini, waktu kita masih muda, ini pun udah masih mudanya sebenarnya. Saya tadi mau Saya melihat film-film yang karate, kemudian film-film yang perang, badannya berotot, tegap. Wah ini cakep betul, ganteng betul, ya kan? Dan juga berpikiran positif. Kenapa? Kalau kita udah olahraga, otak kita juga berpikiran segar, fresh dan sehat. Jadi tidak membicarakan hal-hal yang negatif. Sehingga inilah yang membuat minat saya masuk ke dalam dunia binaraga. Ya kan? Dulu sudah ada memang terbentuk PBPI, Federasi Binaraga Indonesia, ya kan? Tetapi yang tidak diakui, maka inilah yang diakui PBPI. Ini yang betul-betul dibentuk oleh negara, ya kan? Untuk menghasilkan atlet-atlet yang namanya binaraga untuk PON maupun SEA Games maupun nanti Olimpiade ke depan. Dan saya melihat pada umumnya orang yang atlet binaraga atau yang bermain binaraga itu selalu berpikiran positif. Kenapa? Dia habis olahraga pasti sehat. Kemudian apa? Dia pasti disiplin. Kalau udah disiplin dalam olahraga pasti akan tumbuh badannya berotot. Seperti Mas Yos Rizal, Lodi, kemudian Bang Yudi, Bang Muslim dan sebagainya. Tengok ini ganteng-ganteng semua ini kan. Dan itu juga membuat percaya diri kita. Setiap kita melangkah di dalam dunia politik, di dalam dunia usaha, bisnis, kita yakin kita akan bisa mendapatkan usaha dan bisnis dan karir. Kenapa? Orang melihat badannya bagus, pasti orangnya pasti sehat, pikirannya sehat, positif, disiplin, manajemen waktu, makannya juga dan sebagainya. Jadi 3, bukan hanya berlatih, dia juga makan teratur. Istirahatnya, kalau udah istirahat, pasti badan-badannya ini berotot, pasti dijaga, tidak akan mau dia terlibat yang seperti dibilang tadi itu, yaitu namanya narkoba. Kalau udah narkoba, hancur nanti badannya, rusak semuanya. Inilah yang mau kami budayakan. Kami masyarakatkan binaraga di Medan, Sumatera Utara dengan tim yang ada ini. Makanya kami selalu roadshow ke gym-gym. Gym-gym itu juga terletak daripada orang-orang yang sehat. Enak berpikirnya. Dan ada kemauan untuk ada sehat, kemauan. Nah, ini pemerintah harus sokong karena berpikiran positif, membantu negara juga menciptakan kesehatan. Terlebih pada suatu pandemi ini, ya, gym ini harus dibuka, tetapi harus menjalankan prokes 3M. Kenapa? Kalau kita badan sehat, otomatis imun tubuh kita meningkat. Kalau imun tubuh meningkat, maka ya pasti COVID tidak akan ada, ya. Tapi tetap kita menjaga, patuhi protokol, ya. Jadi sebaiknya, ya, pemerintah harus mengizinkan dengan adanya gym, ya kan? Tetapi ya artinya tidak menggunakan AC supaya berputarlah udara di dalam, ya. Kita juga mengharapkan ya kepada fitness, gym dan klub mematuhi protokol prokes kesehatan 3M, ya, untuk mengurangi pandemi COVID-19 di Medan, Sumatera Utara. Itu harapan kita. Kita memang konsen di situ, ya kan? Tetapi jangan ditutup. Tapi kita minta juga pada manajemennya patuhilah prokes 3M. Mungkin langsung kita todong kali ya Om. Kita todong di sebelah kiri kita, Bang Jul. Seperti yang udah disampaikan sama Om Heri, ada sebenarnya kebutuhan kita untuk terus nge-gym gitu ya. Tapi di saat seperti ini kan agak susah. Nah dari manajemen MC Gym sendiri, upaya yang dilakukan untuk bisa membuka gym di masa pandemi seperti apa Bang? Setelah kita
kita buka dengan kita sudah terapkan semuanya protokol kesehatan, mulai dari pengurangan 50% kapasitas di gym, kemudian penggunaan disinfektan selesai itu ada dalam satu hari ada 3 kali, mulai dari pagi, siang, kemudian sore. Waktu selesai. Kemudian untuk peserta yang datang atau atlet yang datang itu wajib ada cuci tangan kita siapkan di depan. Di bagian depan. Iya, jadi kita siapkan semua protokol kesehatannya, baru bisa aktivitas gymnya dijalani. Oke. Dan itu semuanya harus berkesinambungan ya, bukan Benar. hanya manajemennya, bukan hanya komunitingnya, tapi orang yang pengunjung yang datang Iya. juga harus menjaga dirinya sendiri. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini nih Om, saya sebenarnya pengen dari tadi kan Om Ijal gitu. Boleh nggak atau mungkin teman-teman yang di belakang sedikit menampilkan show-nya sedikit saja untuk sebagai binaraga, boleh mungkin? Bang Yos Rijal, Bang Begitu Rijal. saya bilang begitu Om, Bang Ijal yang sebelah agak sini buka bajunya maju. lah. Buka baju juga apa-apa, pakai kaos saja, Jal. Yang mana yang berotot, Bang Muslim? Bang Jal, sini dulu sebelum Jal, biar nampak dulu. Oh, iya. Tadi banyak atlet kita mau datang, tetapi karena hari Jumat, mereka juga Jumat barokah, mereka bilang nantilah ke depannya ketua. Gitu. Tengok. Siap. Ini sebenarnya adalah untuk memicu teman-teman Cakapers ya. Kalau misalnya memang mau jadi binaraga. Kita sini biar nampak dulu orangnya tuh. Udah aja. Ini berarti Mijal atlet binaraga. Dan trainer juga. Dan sebelumnya. Sudah pernah show nih sebelumnya. Dan pernah juara. Juara Pernah nasional. juara. Kalau Mijal juara berapa nih Om? Juara medali emas kita dulu. Medali emas itu tahun 2012. 2012. Kelas apa? Tapi Kelas masih aktif kelasnya? sampai sekarang. Kelas. Dan jadi PT juga untuk di gym. Jadi PT di gym. Jadi kalau misalnya memang mau nanti, aduh, tanya-tanya dulu ya. Kalau misalnya di sebelah sini Ijal juga. Ini yang punya PT tadi Om ya? Iya. Yang punya PT juga. Tapi Cakapers ini agak menarik. Jadi kalau misalnya Cakapers mengira bahwa teman-teman yang aktif di binaraga hanya fokus di olahraga, ternyata selain Om Heri aktif sebagai pengusaha dan tokoh politik, yang ini juga adalah calon notaris. Ya. Jadi bayangin kalau misalnya nanti mau ngurusin surat-surat atau Ya, dokumen-dokumen, notarisnya kayak gini badannya. Apa nggak datang cewek-cewek? Itu pilihan Om. Pilih. Coba Om Ijal mungkin boleh di sebelah sini ya. Oh ya. Nah, kira-kira kalau misalnya show Iya. Om Ijal Sini, juga, ini dulu. ini Ijal kuning dan Iya. juga Ijal abu-abu. Iya. Sedikit aja, kira-kira kalau misalnya ada show atau ada kompetisi binaraga, seperti apa yang diberikan kepada Dewan Juri? Ya, kalau kita gitu kita harus mengikuti 7 pos. 7 pos, oke. Kalau 7 pos nanti kelamaan ya mungkin ya. Kalau 3 pos aja silakan. Gimana? Ya, Ini posnya sama. posisinya sama. Posnya sama ya Om Ijal ya. Jadi kita akan membandingkan pose pertama akan digayakan oleh dua-duanya, yaitu Ya, pos pertama seperti back double bicep seperti ini. Front double bicep. oke. Ini double back. Front. From. Oh, front. double bicep. Oke, itu satu. Terus Terus yang kedua front left leg. front left front. Ini yang tadi nyaut-nyaut di belakang adalah juri juri untuk kompetisi Juri nasional. show binaraga. Nasional. Ya. Nasional ya. Iya. Beliau ini orangnya. Terus ada yang ketiga, Side chest. side chest ya Om. Side chest itu terserah kiri dan kanan. Ya. Oke, side chest. Terus Belakang. tadi padahal saya mintanya 3 Tiga, ya. Om, ya. ketagihan. Tahu-tahu saya udah yang keempat aja. Om. Ketagihan, ya. Yang keempat. Keempat belakang. Back. Oke, yang kelima. Kelima Back, left, right spread. Terus yang keenam. tricep. Side, tricep. Bagian tangan belakang. Oke, ini kakinya memang seperti ini? Iya. Oke, Bang Ijal kenapa? Kenapa kakinya nggak seperti itu? Yang ketujuh, terakhir. Perut. Oh, perut ada lagi. Abdominal M-tie. Ya seperti perut dan paha. Oke, perut dan paha. Mana tadi yang ketujuh? Beda? Kok beda? Boleh seperti ini. Oh, boleh seperti ini. Boleh ke depan. Oh, boleh ke depan. Tergantung gaya. Tapi yang 7 itu posenya. Boleh tepuk tangan untuk Bang Ijal. Makasih Bang Yos, Silakan. makasih Bang Jal. Silakan kembali Bang Ijal. Jadi itu adalah salah satu. Udah nggak usah pakai bajunya gitu aja dulu. Dan nampak latar belakangnya. Kan kuncinya seperti yang Ya. Mbak Mary bilang adalah untuk memicu kepercayaan diri teman-teman. Karena kan banyak juga nih Cakapers yang Ya. mungkin merasa kurang percaya diri karena badannya kurus, nggak Betul. sehat. Yang penting adalah mau.
mau dan harus komitmen dan juga konsisten. Jadi kalau misalnya teman-teman Cakapers yang berada di Maryland sekitarnya boleh langsung ke MC Gym. Nah, sebelum Om Heri dan juga Bang Tommy memberikan kata-kata penutup perjumpaan kita pada hari ini, saya mau tanya dulu ke Bang Jul, kira-kira kalau misalnya Cakapers ada yang mau main ke sini, harganya masih terjangkau nggak nih, Bang? Iya, jadi untuk di Maryland kita sesuaikan dengan kondisi ya di tempat di sini. Boleh disebut ya harganya? Nggak apa-apa. Iya, boleh ya. Ya untuk gym itu bulanannya 150.000. Bulanannya 150.000 dan itu untuk kunjungannya boleh setiap hari. Iya, 1 bulan itu bebas mau datang pagi, siang, sore, itu 1 hari dan 1 bulan full. Oke. Iya. Tapi kalau dari Tembung kejauhan ya kalau ke Maryland ya. Kalau niatnya memang mau sehat di sini, pasti datang kemari. Aduh, sehat pilih-pilih itu namanya. Itu namanya saya mau ketemu Bang Jul nanti. Oke, Cakapers, kita sudah tiba di penghujung acara nih ya. Om Heri pasti dengan jadwalnya yang sibuk dan juga Bang Tommy. Kira-kira kalau misalnya untuk pesan yang mau disampaikan kepada Cakapers mau bergabung begitu di PBFI, apakah harus punya badan seperti Bang Ijal-Ijal ini baru bisa gabung, atau misalnya nanti akan ada rekrutmen di bulan keberapa, atau misalnya nanti setelah yang tadi yang 14 kabupaten kota berdiri baru mulai rekrutmen anggota, atau gimana? Baik, kalau untuk bergabung di PBFI, kalau sekarang untuk kabupaten kota, mereka klub-klub fitness itu harus bergabung di PBFI kabupaten kotanya. Supaya bisa terdata dari gym-gym itu, klub-klubnya apakah ada atletnya. Oke. Nanti atletnya sudah terkumpul, kita ada event seperti Porkot, Porwil, Porda, iya itu ya. Jurda itu. Oke. Nanti akan ditandingkan masing-masing dari daerah. Kita tandingkan di mana, mau di kotanya masing-masing atau di Kota Medan. Oke. Itu tergantung event yang akan kita buat ke depannya. Seperti itu sih. Kalau misalnya nanti ada yang mau nanya-nanya terkait dengan kegiatan atau misalnya follow up informasi, ada Instagram yang mungkin Cakapers bisa ini, atau misalnya Facebook? Ada. Kalau Facebooknya bisa ke PBFI Sumatera Utara. Kalau misalnya untuk MC Gym juga ada? Ya, MC Gym kita ada Facebooknya itu Warung Dulu MC Gym, dan tambah satu lagi kita sudah buat komunitas di MC Gym ini. Komunitas Iya, untuk di gymnya di ini, gymnya aja? untuk mengikat supaya teman-teman bisa lebih Konsisten, fokus di sini. lebih komitmen di sini gitu ya. Oke. Aduh, Cakapers ini kayaknya bakal seru kalau misalnya kita ngomongin binaraga lagi gitu ya, Om Heri dan juga Bang Tommy dan kawan-kawan dari PBFI. Saya ngucapin terima kasih, semoga kita sehat terus dan semoga Cakapers yang bisa yang nonton ini nantinya juga bisa bergabung dengan PBFI, atau misalnya sekedar main dulu aja di warung dulu, mau lihat-lihat ngintip-ngintip di MC Gym-nya juga boleh. Kita akan ketemu lagi di konspirasi berikutnya. Mungkin sebagai penutup kita jargon lagi boleh, Om? Baik. PBPI Bangkit! PBPI Bangkit! PBPI Oke, sampai jumpa Cakapers. Tapi banyak.